Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 4 dari kelas 11 Teknik Mekatronika TDK. Perkenalkan, saya Ahmad Mariki. Saya Syarika Jazamsani. Saya Eva Sintia Simanjuntak. Saya Audrey Widya. Dan saya Stella Eklesia Sihombing. Nah, teman-teman di sini udah tahu belum apa sih itu kompresor udara? Kompresor udara adalah kompresor yang berguna untuk menghisap dan juga memampatkan udara. Di mana di sini yaitu kita menggunakan dua kompresor udara dengan dua piston dan satu motor. Nah, di sini untuk komponen, fungsi dan cara kerja akan dijelaskan oleh Audrey, Eva, dan juga Sani. Oke, baik teman-teman. Bagian yang ingin pertama saya jelaskan adalah bagian saklar tekanan atau pressure switch. Nah, pressure switch ini termasuk dari bagian input ya. Pressure switch bekerja untuk bisa menghidupkan dan mematikan motor. Pressure switch juga yang akan mematikan motor ketika mendeteksi adanya kelebihan tekanan. Selanjutnya adalah bagian air service unit. Ketiga-tiganya ini adalah bagian air service unit ya teman-teman. Yang pertama ada filter udara. Filter udara ini adalah filter yang akan menyaring udara masuk sebelum dikompresi oleh kompresor. Filter udara ini akan memfilter jika ada debu-debu atau partikel kotoran yang kemungkinan nanti jika masuk bisa menyebabkan silinder itu mengalami keausan atau juga goresan. Jadi nggak bagus kalau misalkan nggak ada filter. Selanjutnya adalah regulator. Regulator di sini adalah katup kontrol yang akan menjaga tekanan udara supaya tetap sesuai kebutuhan. Nah, kalau bagian yang ini bagian apa ya? Ada nggak yang tahu? Aku tahu. Nah, ini ada lubrikator. Lubrikator sendiri adalah bagian dari kompresor yang bertujuan memberikan uap pelumas. Nah, biasanya udara dari kompresor kan kering tuh. Jadi, kita butuh pelumas supaya udara tetap licin dan umur pakai lebih lama. Paham? Oke, paham. Lalu, udara dari berpelumas ini dialirkan melalui fitting, yaitu pipa atau selang yang menghubungkan komponen dan memastikan udara tetap rapat tanpa bocor. Nah, lalu bagian kelenjar ada motor. Apa ya motor? Jadi di sini ada motor. Motor ini adalah sumber dari tenaga yang akan menyalurkan energi gerak melalui roda gigi dan juga fan belt ke silinder atau piston. Nah, jadi energi gerak disalurkan melalui roda gigi dan juga fan belt sehingga roda gigi dan fan belt akan bergerak berputar sehingga piston pun menyala. Nah, pada saat posisi piston ke bawah, piston akan menghirup atau menghisap udara. Nah, pada saat piston naik ke atas, maka piston akan memampatkan udara. Nah, selanjutnya di sini ada filter udara bulat. Filter ini berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang agar mencegah masuk ke dalam piston atau silinder. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya dari teman-teman? Ini yang besar-besar ini apa ya? Nah, jadi yang Stella tanya tadi, ini adalah tangki yang berfungsi untuk menyimpan udara bertekanan. Selanjutnya, pada tangki ini akan menyalurkan udara. Apabila di tangki ini penuh, maka udara akan keluar melalui selang warna oranye ini. Nah, fungsi dari selang warna biru ini adalah untuk mengeluarkan udara yang siap digunakan, misalnya contohnya seperti pneumatik dan lain-lain. Jadi di bawah sini selanjutnya ada tempat pembuangan sisa air kondensasi. Nah, air kondensasi itu dibuang agar pada tangki ini tidak terjadi korosi atau karat. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana cara proses pemeliharaan dari kompresor tersebut. Untuk pemeliharaan harian, kita dapat melakukan pembuangan air kondensasi dengan cara membuka keran yang ada di bagian ini untuk membuang air sisa kondensasi agar menghindari pengembunan yang terjadi di dalam sehingga menyebabkan korosi. Selain itu, kita juga dapat memeriksa kebocoran di dalam selang, pipa, ataupun fitting. Lalu, dalam pemeliharaan mingguan, kita bisa membersihkan filter udara, yaitu filter udara yang bulat ini, dibersihkan dalam waktu seminggu sekali. Untuk pemeriksaan belt, itu dapat dilakukan dalam jangka waktu seminggu sekali.
pemeriksaan belt dilakukan. Jika belt terlalu kendor, itu akan menyebabkan slip yang dapat mengurangi tekanan. Namun, jika belt terlalu kencang, itu juga akan membuat bearing cepat aus. Lalu, pada pemeliharaan bulanan, kita dapat mengganti oli jika oli sudah keruh. Selain itu, kita juga dapat memeriksa sistem kelistrikan yang ada pada kompresor tersebut. Terakhir adalah pemeliharaan tahunan. Pemeliharaan tahunan jarang sekali dilakukan karena kita hanya akan membersihkan bagian dalam tangki yang besar ini, teman-teman. Itu dalam setahun untuk memeriksa apakah di dalamnya ada karatan, kotoran, ataupun debu yang harus dibersihkan. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari kompresor. Kelebihan dari kompresor ini memiliki tekanan yang lebih tinggi karena dia sudah menggunakan kompresor dengan 2 piston. Yang kedua yaitu kelebihannya tangkinya lebih besar dan mampu menyimpan udara lebih banyak tanpa harus mematikan dan menghidupkan motor listrik secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu kapasitas udara yang lebih besar. Dia cocok untuk penggunaan suplai udara yang secara terus-menerus seperti di industri atau pneumatik. Kekurangannya itu dia lebih besar dan berat, dan oleh karena itu dia tuh sulit untuk dipindahkan tanpa menggunakan roda. Nah, untuk kesimpulan dari kompresor ini adalah kompresor itu adalah suatu media yang untuk menampung udara bertekanan dari fluida dan mengurangi volumenya untuk pengaplikasian di pneumatik dan di bidang industri lain. Sekian video perkenalan atau penjelasan kompresor dari kelompok 4 kelas 11 Teknik Mekatronika TDK. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.